Sebelumnya maaf Bu ya, izin bertanya. Yang pertama, seperti yang kita ketahui dalam menuntut ilmu itu harus berniat murni ikhlas karena Allah Ta'ala. Lantas bagaimana pandangan Buya terhadap penuntut ilmu yang tergeletak di hatinya untuk membahagiakan orang tuanya saat menuntut ilmu? Apakah yang seperti itu masih termasuk seorang penuntut ilmu apa? yang ikhlas karena Allah Ta'ala? Untuk menyenangkan orang tua? Untuk membahagiakan orang tua. Baik, sayang. Yang kedua, bagaimana pandangan Buya terhadap seorang yang mengatakan nggak apa-apa, nggak pintar, yang penting beradab, yang dimana kalimat tersebut ia jadikan dalil untuk membenarkan kebodohan yang ada pada dirinya. Mungkin Baik. itu saja. Yang pertama sayang, bagaimana menuntut ilmu untuk menyenangkan orang tua. Nah nanti kalau dijabarkan lagi sayang, termasuk ikhlasmu dalam melakukan sebuah kebaikan, termasuk ikhlasmu di dalam melakukan kebaikan adalah untuk menyenangkan orang tua. Apalagi ini cita-cita orang tuamu, bukan karena manusia, tidak, karena memang kamu disuruh untuk menyenangkan orang tua. Bahkan keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua. Justru ini tantangan. Ada sebagian, saya mondok dipaksa oleh orang tua. Ingat, coba rubah. Demi orang tuamu jadikan kau senang karena orang tuamu. Maka kepatuhan pada orang tua itu bentuk daripada pengabdian kepada Allah. Jadi jangan dianggap sepele, ini babnya bab berbakti pada orang tua. Jadi justru asalkan bukan suatu yang haram, sehingga wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Wabil nomor 2 orang tua jejer. Jadi berbakti pada orang tua bagian daripada ketulusan. Jadi kalau kamu menuntut ilmu menyenangkan orang tua, mungkin sampai ujian begini, saya sebenarnya nggak seneng loh ya di pondok sini karena saya nggak biasa ini, tapi karena demi orang tuaku maka aku mondok. Oh, bakal sukses kamu. Kenapa? Cita-citamu agung untuk menyenangkan orang tua, karena termasuk mencari ridha orang tua. Yang nggak boleh adalah patuh kepada orang tua untuk apa? Untuk sesuatu yang diharamkan. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Nggak boleh kamu patuh pada orang tua untuk maksiat. Selagi untuk kebaikan, itu bagian daripada ibadah sayang. Bagus pertanyaannya. Nah ini ada menyenangkan orang tua, bahkan semuanya harus ditambah niatnya. Sebab amal baik itu boleh satu, bisa satu tapi niatnya yang banyak. Kalian menuntut ilmu karena Allah ingin memangkas kebodohan, ingin mencari bekal untuk beramal, tambah untuk menyenangkan orang tua. Masya Allah, ini bagus. Jadi double niat sampai mungkin 50 niat ya sayang ya. Bahkan termasuk orang tua nomor 1 sayang. Saya tambah lagi masalah orang tua. Orang tuamu sayang tiap hari cari uang hanya untuk kamu. Kena terik matahari, ada yang di pantai, ada yang Masya Allah. Makanya tolong hati-hati dengan ibundamu, ayahandamu. Kerjamu di pondok kan cuma 4 sayang. Makan, tidur, main, dan belajar. Coba, itu saja. Kalau tidak makan, kamu tidur. Nggak main, kamu belajar. Itu saja. Orang tuamu nyari duit. Makanya kalau sudah kamu pulang, tolong sayang, pastikan kamu mengabdi kepada ibundamu. Jangan sampai di rumah iktikaf depan televisi, sibuk main handphone, dan seterusnya. Akan tapi tidak sayang. An al-falah, pulang ke rumah mengabdi kepada ibundanya. Sampai diajarkan bagaimana kamu pandai memijit ibundamu, mijit ayahmu. Kalau ngomong kepada ayah, jangan tanganmu kosong, ambil telapak kakinya sambil kau mijitkan. Belajar mijit, nanti cari bantal, bikin latihan. Oh, saya jago mijit. Saya telatih mijit guru, mijit orang tua, Masya Allah. Nah emang, atau tiba-tiba sayang, Masya Allah, anak seperti kamu pas liburan pulang nanti, ternyata di sini kamu sudah nabung. Nabungnya bukan nabung duit yang banyak, hanya nabung beli biskuit, roti yang empuk. Kamu bawa pulang. Tiba-tiba di pagi hari, ibumu baru sholat subuh, tiba-tiba kamu ke dapur menghantarkan teh hangat, ada sepotong roti. Umi, sayang, Allah. Hanya segitu saja, tapi ibundamu senang, ibundamu bahagia. Atau tiba-tiba di saat umimu menyapu, katakan, umi yang nyapu saya. Paling tidak tempat tidurmu, jangan sampai ibundamu yang merapikannya sayang.
Bicara tentang orang tua ini penting sekali, pertanyaan yang bagus. Ada anak terlena, dipikir mondok ini kepentingan orang tua. Bukan sayang, mondok ini kepentinganmu. Sehingga ada orang kalau mondok tuh mentang-mentang sampai di rumah, mama ini ya minta macam-macam permintaan, kalau tidak mau mondok lah kok ngancam. Ini bagaimana kok ngancam? Ini kepentinganmu. Pertanyaan bagus, makasih. Sampai di rumah ketahuilah, kalau sudah piring-piringmu sendiri yang mencuci, selimut-selimutmu, jangan sampai ngelihat bapaknya capek, kamu hanya nongkrong. Malu. Mana pendidikan? Akhlakmu di mana? Kamu di pondok, kalau sudah orang dipilih untuk bisa berbakti pada orang tua, dimanapun berada dia berbakti. Tapi kalau sudah nasibnya buruk, na'udzubillah, sudah di dalam pondok, dengan abah ibunya tidak santun, kalau minta semaunya, pakai ngancam, pokoknya kalau dibelikan saya tidak mau mondok. Aduh, sesak mendengar anak-anak semacam itu. Mana bekti yang sungguhnya kepada orang tua. Ini adalah kajian khusus, sayang. Kita ada kajian khusus berbakti pada orang tua. Bekti itu dengan hati. Gambarnya gini loh, anak di luar saja ada yang berbakti. Ada suatu anak, bukan anak pondok padahal. Jadi zaman dulu sekolah SMP, kalau sekolah itu sayang, naik sepeda, 1 kilo, 2 kilo naik sepeda, nggak ada motor-motor gitu. Cuman caranya itu biasanya dari yang paling jauh tuh nyamperin yang berikutnya. Jadi pertama sendiri menjadi 2, hampir lagi 3, jadi rame gitu ke sekolahan. Suatu ketika ada salah satu anak itu samperin sama temannya itu lagi makan. Ding 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 ding. Ayo cepat, telat. Dibilang cepat-cepat telat kan dia buru-buru dong. Buru-buru makan, langsung makan, cuci tangan, langsung ngambil tas, salim ke uminya. Naik sepeda, langsung keluar bawa sepeda. Sampai ke sekolahan, teman-temannya masuk kelas, memang belum masuk, teman-temannya nyandarkan sepeda, temannya masuk kelas ngerapin-rapin, dia rupanya balik dengan sepedanya. Temannya pada bingung, kenapa dia? Sudah sampai sekolahan, kenapa balik lagi? Dia pulang rupanya, ke rumahnya lagi. Setelah ke rumah lagi, tidak lama kemudian balik lagi sekolah. Temannya akan tanya, kenapa kamu pulang? Ada yang ketinggalan? Enggak kok. Terus kenapa kamu pulang? Ya tadi kamu bilang waktu sudah siang buru-buru, aku akhirnya buru-buru. Memang kenapa? Aku kan lagi makan. Terus ya aku lagi makan, kamu bilang buru-buru, ya setelah aku makan langsung aku cuci tangan, aku salim umiku. Aku lupa, kalau piring tadi belum aku cuci, aku tidak rela jika piring itu nanti dicuci oleh ibundaku. Coba. Ini makna sayang. Kadang sudah gede, mama titip, mama tolong. Apa itu? Sekalian. Besok berangkat loh ya, harus bersih semuanya. Mana santri hebat? Mikir piring mau dicuci oleh bundanya. Coba hakikat. Ini masalah berbakti pada orang tua bab sendiri sayang. Cuman kamu masukkan bagus. Akhirnya kamu di rumah khidmah, ambil bekal sebanyak-banyaknya. Apa itu? Bekal berkah. Pengabdian kepada ibunda. Allah, belajar jadi mudah. Dengan guru di pondok hebat, di rumah dengan orang tuanya luar biasa. Waduh, anak soleh. Itu saja sayang ya. Adapun yang kedua, biasanya ngomong itu dua model manusia. Satu memang orang tidak beradab, sok gaya beradab padahal dia tidak beradab. Yang kedua pemalas berkelas tingginya. Yang penting beradab, pinter nggak penting. Nah, ya, yang penting berakhlak. Oh, dia ngomong begitu saya sudah nggak berakhlak dia. Ya? Berarti kan dia menjelekkan orang yang lagi rajin belajar kan? Kan begitu. Dia nggak sadar kalau dia tidak berakhlak. Mana orang berakhlak kayak begitu? Yang penting itu akhlak, biarpun nggak pinter, nggak usah pinter-pinter, yang berakhlak. Berarti orang mau pinter dianggap jelek dong. Itu sudah nggak berakhlak orang mau begitu tuh. Orang nggak sadar. Biasanya kalau di luar dalam dunia muslimat ngomong begini, yang penting kan hati, biarpun nggak pakai kerudung, yang penting hati. Loh ada, dia nggak sadar waktu ngomong yang penting hati, berarti yang mengatakan yang pakai kerudung hatinya jelek kan begitu kan? Dia nggak sadar tuh. Dulu katanya datang tokoh public figure atau gimana, yang penting kan hati, bukan masalah kerudung. Yang penting hati, berarti orang pakai kerudung hatinya jelek. Siti Fatimah jelek hatinya. Ada orang ngomong tidak sadar. Coba kamu pinter, rajin belajar. Coba kamu pinter. Kemudian ini pemalas. Dan memang saya sopan santun bagus. Lalu dia ngomong ini, pinter gak penting, yang penting berakhlak. Maknanya apa? Ente gak kayak saya, kan sombong kan? Nah enak, jelek itu akhlak. Dia gak sadar, makanya
Dia nggak beradab orang ngomong gitu. Nggak boleh kalimat itu terjadi di sini. Saya berusaha untuk pandai. Yang benar adalah apa? Asalkan kamu sudah rajin. Dan Nabi yang mengatakan masalah hifdzah. Kamu rajin ingin menjadi seorang alim. Ada tokoh-tokoh hebat, ada guru IJ, tuan apa dan masih semuanya. Syekh Arwani, ulama-ulama. Syekh Arsata Banjari ke atas, ulama-ulama gede. Kamu lihat orang alim. Lalu kamu pengen menjadi orang alim kayak dia. Belajar nggak hafal-hafal. Hafal 1 lupa 2. Hafal 1 lupa 2. Oh, semangat. Loh. Kan Nabi sudah menjanjikan, biarpun kamu belum menjadi alim seperti beliau, karena semangatmu, maka di akhirat nanti kamu sudah mendapatkan pahala rajin. Gitu dong. Pokoknya nggak penting pinter, yang penting beradab. Wah, pemalas dia. Atau akhlaknya juga nggak baik. Yang benar adalah kalian belajar. Biarpun kalian tidak bisa mendapatkan ilmu, tapi rajin belajar, hafal. Oh, sampai bertahun-tahun, nggak mungkin dibiarkan. Bisa jadi kau akan diberi oleh Allah ilmu apa hal yang gede, atau subhanallah kalian akan dihibur oleh cucu yang alim suatu ketika nanti. Nggak mungkin dibiarkan oleh Allah. Kan cerita kita panjang, kita punya iman, ada akhirat. Jadi nggak ada kata malas. Selamat tinggal bengong, selamat tinggal malas. Orang malas itu pandai mencari kata-kata, punya alasan. Jadi gambarannya kalau kita ada satu hikmah, pemalas itu akan membuat 1000 alasan untuk tidak maju. 1000 alasan, baru satu tok. Tapi kalau orang rajin itu akan mencari 1000, akan punya 1000 jalan untuk sampai kepada tujuan. Itu sayangnya, nggak boleh. Jadi kita harus paham kalimat. Kadang-kadang hadis Nabi itu banyak, mohon maaf. Ada hadis Nabi, ini kadang-kadang kita bisa sampaikan. Ada orang senang hadis Nabi dengan hawa nafsunya. Ada satu hadis Nabi ceritanya tentang sedekah yang paling bagus adalah sedekah sirri. Disembunyikan, tangan kanannya bersedekah, tangan kiri yang. Ternyata di sosial kita perhatikan, yang paling senang dengan hadis ini orang pelit. Setiap kali diajak sedekah langsung membawa sebaik-baik sedekah kan disembunyikan. Awas hati-hati, nggak boleh hadis ini buat yang pelit. Sebelum diajak sedekah langsung ngomong, kan sedekah nggak boleh kasih tahu sama orang. Ini ada, kita perlu cermati, termasuk kalimat seperti itu tadi. Sayang ya, kalau ada teman yang ngomong begitu, doain, kasihan dia, semoga Allah berikan kesadaran gitu. Jangan kamu ngomong. Oke sayang, cukup.